Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah aplikasi jadwal pelajaran yang kemarin sudah dipesan oleh salah satu customer saya. Ada satu orang guru yang mengajar, jumlah mapelnya ada 10 mata pelajaran. Nah ini sudah selesai dan sudah saya kirim jadwalnya, aplikasinya, dan saya masih menunggu barangkali ada revisi juga. Jadi aplikasinya seperti ini. Satu orang guru itu seperti ini, misalkan Rika Dwi Septian itu mengajar 10 mata pelajaran ini. 10 mata pelajaran ini dan bagian ini. Maka Ibu Rika ini akan memiliki 10 kode yang berbeda yang tidak boleh bentrok ketika dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kayak gitu. Nggak kebayang bagaimana pusingnya mengerjakan jadwal seperti ini. Nah, alokasi waktunya itu seperti ini. Ada di 10 AKL, 10 OTKP, sampai dengan semuanya sudah oke. Ini ternyata kita bisa distribusikan tanpa terjadi bentrok. Oke, kita mulai dari awal terlebih dahulu bagaimana kita bekerja dengan aplikasi ini. Yang pertama, kita akan bekerja dengan aplikasi ini pada halaman kode ini. Nah, pada halaman kode ini sesuai permintaan juga sudah saya sesuaikan, saya tambahkan untuk daftar mata pelajarannya. Bagian ini sudah saya tambahkan menjadi kurang lebih 40 mata pelajaran. Sudah termasuk item upacara, istirahat, dan senam. Kenapa ini masuk dalam pelajaran? Karena nanti input upacara, istirahat, dan senam itu juga dengan menggunakan kode seperti itu. Begitu juga dengan jumlah guru juga sudah saya tambahkan. Ini juga sudah termasuk item upacara, istirahat, dan senam. Nanti kita input baris untuk upacara itu ya AL 35, maka baris untuk upacara. Jadi tidak di merge cell ya. Jadi ini lebih dinamis. Kita mau naruh upacara, istirahat, dan senam itu dimanapun itu bisa, lebih dinamis begitu. Kemudian untuk kolom penamaan kelas atau tabel penamaan kelas ini juga sudah saya sesuaikan. Lalu untuk alokasi waktu ini, karena customer ini meminta untuk aplikasi jadwal ini setiap harinya itu nggak sama, jadi nggak bisa diatur dari satu tabel. Jadi harus diedit di halaman kerjanya kayak gitu, di halaman edit jadwal ini. Nah, di sini untuk alokasi waktunya itu diketik manual kayak gitu, karena ada satu hari yang tidak sama untuk peletakan alokasi waktunya seperti itu. Oke, kita kembali ke halaman kode terlebih dahulu. Kemudian ada tabel identitas madrasah ya, seperti biasa ini sudah sangat mudah mengisinya. Nah, itu saja untuk halaman kode. Halaman pertama kita mengerjakan atau bekerja dengan aplikasi ini. Kemudian untuk selanjutnya kita mengatur halaman beban belajar. Di sini sudah ada daftar mata pelajaran yang sama persis dengan yang ada di halaman kode sebelumnya ini tadi. Jadi tidak perlu menuliskan lagi. Hanya saja di sini Bapak Ibu tinggal mengalokasikan pendidikan agama, misalnya ini mata pelajaran pendidikan agama di kelas AKL ini berapa, kemudian di kelas berapa kayak gitu. Misalkan di sini 2 gitu terus ya. Ini karena saya malas saja ya untuk merinci ini saya anggap berdasarkan contoh yang diberikan dari kasih customer ini, saya hitung per minggunya itu ada 49 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi saya ketik totalnya 49 nanti semuanya kayak gini. Maka untuk bekerja selanjutnya kita ada di bagian pembagian jam. Di pembagian jam di sini ya sudah muncul nama guru sama persis sesuai dengan di halaman kode yang ini tadi. Ini juga tidak perlu mengetikkan ulang.
Di sini sudah saya sediakan 10 baris yang bebas untuk kita masukkan mata pelajaran yang akan diampu. Kenapa 10? Karena permintaannya adalah ada beberapa guru yang mengajar sampai 10 mata pelajaran yang berbeda. Seperti ini saya contohkan begitu. Tapi ini saya anggap kosong saja karena nomor pertama biasanya kepala sekolah, nggak mengajar. Nah, ini sudah saya isikan contoh untuk praktek saya. Misalnya Pak Sigit Rudiatwoko itu mengajar pendidikan agama di kelas 10 AKL, 12 AKL, 12 OTKP dan seterusnya 333. Dan dia juga mengajar pendidikan Pancasila di kelas 10 333 alokasi waktunya. Begitu seterusnya sampai dengan, nah ini adalah contoh guru yang mengajar 10 mata pelajaran berbeda. Kayak gitu. Ini contohnya yang nanti akan kita praktekkan. Kalau sudah sampai di sini, maka pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan utama kita, yakni adalah menyusun jadwal. Untuk menyusun jadwal, kita input atau masukkan kegiatan-kegiatan yang sama terlebih dahulu. Misalnya upacara dan istirahat atau senam atau kegiatan lain yang sifatnya bersamaan. Di sini kita ambil kode dari upacara misalkan. Nah, maka upacara itu kodenya adalah AL35 ini. Ini kode inputnya di sini yang harus kita inputkan. Maka di sini harus kita isi AL35. Seperti itu. Isikan semuanya. Karena upacara itu kan bareng. Nah, maka di sini akan terblok merah. Sebenarnya ini adalah tandanya bentrok. Bentrok itu kan berbarengan, bersamaan. Jadi untuk bentrok di kegiatan upacara itu enggak masalah karena memang waktunya bersamaan. Kemudian kegiatan istirahat begini. Istirahat juga kegiatannya bersamaan. Kodenya AM36. Kita pakai kode AM36. Nah, kemudian di istirahat kedua juga begitu. Kita anggap kodenya sama AM36. Nah, setelah selesai di hari Senin atau di hari pertama, kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Sama kayak tadi. Pokoknya semua kegiatan yang bersamaan kita input terlebih dahulu. Utamanya adalah istirahat, atau barangkali sholat zuhur berjamaah atau sholat duha berjamaah, terserah kegiatannya apa. Oke, setelah kita input kegiatan-kegiatan yang bersamaan, kemudian kita akan menginput kode pelajaran yang dimiliki oleh setiap guru. Misalnya guru Nur Faidah ini memang tidak mengajar karena mungkin kepala sekolah, kita ambil nama guru berikutnya. Guru berikutnya Bapak Sigit Rudiatwoko ini mengajar 2 mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dengan kode yang akan diinput adalah A2 dan B2 ini. A2 kita perlu menginput di kolom 12 AKL, 12 OTKP dan 12 BDP. Jadi harus di kolom ini saja. Kalau di kolom yang lain nggak akan masuk ataupun nggak mau. Misalkan seperti ini A2, kita ketikkan salah gitu misalkan, maka akan tertandai merah di sini, nggak mau dia. Maka kita hapus, kita inputkan di kolom yang benar A2 seperti ini. Udah masuk dan di sini menjadi berwarna kuning, artinya sudah berkurang. Yang tadinya 3 sekarang menjadi 2. Kayak gitu. Atau jika kita inputkan lagi, maka berkurang lagi. Jika kita inputkan lagi, maka menjadi oke. Artinya kolom 12 AKL untuk mata pelajaran Pak Sigit Rudiatwoko khususnya pendidikan agama sudah tidak boleh dimasukkan lagi, baik di hari Senin atau di hari yang lain. Misalkan di sini
A2 kayak gitu. Nah, maka dia akan merah, tandanya sudah kelebihan atau kebanyakan. Kayak gitu, maka kita hapus. Kemudian kita inputkan kode A2 lagi, kita selesaikan. Misalkan bergeser ke sini, A2, A2, A2 lagi. Kayak gitu. Kemudian berikutnya juga A2, A2, A2 lagi. Nah, seperti itu. Setelah ini sudah oke semuanya bagian ini, maka kita lanjut ke pelajaran yang kedua, B2 ini. Kodenya ganti, tidak A2 lagi, tetapi menjadi B2 ini, B2. B2 juga 3 jam 3 jam, hanya di kelas yang berbeda. Misalnya ini di kelas 10 AKL kita masukkan B2 di kolom yang masih kosong, misalkan di sini B2. Nah, dia akan merah kayak gini. Artinya ada pelajaran yang diampu bersamaan ini dengan ini. Ya, meskipun ini A2 dan B2 secara tekstual itu kode yang berbeda, tapi ini dimiliki oleh satu orang, Pak Sigit Rudiatmoko. Maka dia nggak mau. Meskipun di sini sudah berkurang, tetapi penempatannya salah, maka kita hapus. Maka kita ganti hari. Misalkan di sini A2, A2 lagi, A2 lagi. Oh, di sini merah. Ini artinya harusnya B2 kan tadi. Nah, maka kita hapus lagi menjadi B2, B2, B2. Nah, seperti itu. Berikutnya juga di kelas lain atau kolom lain kita masukkan B2 lagi, B2, B2, B2 seperti ini. Kalau kita ketikkan di sampingnya, maka dia juga akan merah kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini akan ditandai bentrok. Jadi nggak mau, dia harus dipindah ke hari yang lain atau kolom yang lain. Misalnya B2, B2, B2 kayak gitu. Itu untuk guru yang mata pelajarannya ada 2. Kalau 1 tentunya akan lebih mudah lagi. Kalau 1 orang guru mengajar 1 mata pelajaran, itu akan lebih mudah. Misalnya ini, dia hanya punya kode B3. Oke, kita lewati. Sekarang kita akan coba demokan guru dengan mata pelajaran 10 mata pelajaran. Kita cari yang 10 dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan demokan 1 orang guru ini mengajar 10 mata pelajaran. Ibu Rika Dwi Septian, SPD. Kita inputkan yang terlebih dahulu kode AK6. AK6 ini di 10 AKL dan 10 OTKP, masing-masing 2 jam 2 jam. Oke, kita inputkan AK6. Nah, seperti itu. Dia sudah oke. Berikutnya ke kolom berikutnya atau kolom 10 OTKP dengan kode yang masih sama, AK6, AK6, AK6 gitu. Nah, sudah oke semuanya mata pelajaran yang pertama. Berikutnya mata pelajaran yang kedua, AJ6, kodenya ganti ya, di kelas yang sama masih. Maka kita taruh di hari yang lain. Misalkan di sini kita taruh AJ6 di sini. Salah. AJ6, AJ6 begitu. Nah, kemudian 2 jam berikutnya kita taruh di jam terakhir, misalnya AJ6, AJ6. Nah, kalau masih kosong seperti ini kan sedikit mudah, gampang kita naruhnya. Tapi nanti kalau sudah mulai penuh, itu yang sangat repot kalau tidak dibantu dengan aplikasi. Nah, kode berikutnya mata pelajaran yang ketiga adalah AI6 di kelas 10 BDP. Kayak gitu. Kita boleh kembali ke hari Senin lagi, tidak apa-apa kalau memang masih ada kolom atau baris yang bisa diisikan. AI6 kita coba isikan di 10 BDP, misalkan di sini. Nah, maka di sini akan merah juga
karena ini bentrok dengan angka 6 ini kan seperti ini. Maka ini kode A6 itu nggak boleh di sini karena punyanya guru yang sama, Ibu Rika Dwi Septian tadi. Maka ini perlu kita hapus, kita pindahkan ke misalkan di sini AI6 maksud saya ya. AI6. Nah, kayak gitu. Kemudian AI6 lagi. Nah, maka dia akan oke. AI6 sudah oke, kemudian ke kode berikutnya, mata pelajaran berikutnya AH6 di kolom yang sama atau di kelas yang sama. Kita perlu mengganti hari biar nggak bosen anak-anak ketemu guru itu lagi ya. Jadi kita harus ganti di hari berikutnya kode AH6 ini. AH6. Oke, kita masukkan di situ. Jadi ketemunya dengan guru yang sama besoknya, tidak di hari yang sama. Seperti ini, sudah oke semuanya. Selanjutnya kita berlanjut ke kode pelajaran berikutnya yang masih dimiliki oleh Ibu Rika ini. Kode berikutnya adalah AG6, begitu kan? AG6 ada di kolom 11 AKL atau di kelas 11 AKL. AG6. AG6 seperti ini, sudah oke. Lalu pelajaran berikutnya adalah kode dengan mata pelajaran AF6. Mata pelajaran dengan AF6 masih di kelas yang sama 11 AKL. Ini bisa kembali ke hari sebelumnya kalau masih kosong di sini. Kayak gini misalnya. Di sini misalnya kita isikan AF6. Oh, ternyata bentrok lagi ini. Ternyata kan di sampingnya sama. Ini saya nggak melihat ini tadi AI6 dan AF6 karena kesannya itu beda dan nggak apa-apa. Tapi ternyata miliknya satu orang, nggak boleh. Maka perlu kita carikan tempat yang lain, misalkan di hari Rabu. Kayak gini. AF6 tadi ya. AF6 kita coba ketik. Nah, AF6 lalu AF6 lagi. Oke. Kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yakni pelajaran dengan kode AE6 ya. AE6 kita taruh di sini misalkan. AE6 lalu AE6 lagi. Sudah oke. Nah, seperti itu sampai selesai ya, kita masukkan sampai selesai, sampai habis kode-kode ini. Pokoknya sampai selesai, sampai habis, sampai dengan Pak Cristiano Ronaldo ini kalau memang perlu ya ada, atau sampai dengan Ibu Guru. Kita distribusikan sampai dengan penuh di sini. Ya gitu caranya kayak tadi, kayak di awal. Akan saya tunjukkan yang sudah jadi saja. Saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Saya inputkan cepat sekali ini, saya mau menginputkan ini, nggak butuh waktu lama. Kalau semua kode-kode ini dari yang dimiliki oleh guru-guru ini sudah kita masukkan semua ke sini, maka pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal pekerjaan cetak mencetak saja. Begitu.